kuwe tema sing saat ini berkembang ning masyarakat itu kan bagaimana membuat konten yang kreatif ya. Yang perlu kemudian kita upayakan, ada komunitas, kemudian ada potensi. Saya yakin masing-masing punya peran, punya sumber daya yang perlu kita eksplor lebih jauh. Bener ayo. Begitulah. Masing-masing punya kemampuan. Makanya kan obrolan kayak gini kita saling support. Apa yang menjadi kelemahan teman, kelebihan yang kelebihannya yang kita eksplor, kekurangannya mari kita tutup baru. Justru saya kira juga kelemahan itu jadi kelebihan. Iya, makanya kan konten dengan, itu ya. Dengan menutup antar pertemanan gue kan kelebihannya semakin dieksplor, kekurangannya ayo diangkat. Saling mengisi ya. Itu yang dinamakan uniknya YouTube. Kadang hal yang salah malah naik. Jadi viral ya. Jadi viral. Hal yang dianggap nggak layak tayang ternyata masuk. Adat nggak? Karena bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan pasar, kebutuhan mereka yang pengen sesuatu yang berbeda kan. Kadang YouTube itu bisa menjadi hal yang mencerahkan, hal yang membuat hiburan, hal yang bikin pusing ketika menjadi kreator itu dipaksa untuk memunculkan hal yang sempurna. Dipusingkan gimana sih kita bikin pengen tapi viral gitu. Nah, ada bagian orang mengatakan bahwa YouTuber penghasilan itu lumayan dan lain sebagainya. Kadang ada sebagian orang berpikir seperti itu, tapi ketika sudah menggeluti YouTube, apa ya, udah menjadi hobi. Tapi ketika kita tahu, Mas, ketika tahu monetize atau dan sebagainya, ternyata kerja keras banget. Contoh satu nek aku sih belum di monetize, tapi nek mungkin domainnya ini Mas Priyo lebih fakir, lebih detail kan. Ketika sudah contoh ya Mas, hari ini katakanlah yang viral apa, corona katakan. Kita ngetik nulis corona aja di CEO, belum tentu itu nilainya itu good Mas. Belum tentu. Bisa bad. Bisa iklan itu kadang nggak mau. Tapi kadang juga masuk karena ini menjadi isu internasional. Jadi mumpung lagi ngangkat corona, iklan ini dimasukkan nih menjadi hal yang himbauan. Nggak bisa. Atau mungkin Kabupaten Tegal lagi gandrung persekat, kan? Persekat pun di CEO kemarin aku cek sama Fahmi pun tidak good Mas. Berarti ketika good itu dianggap video ini akan ditempatkan YouTube di posisi atas paling atasnya. Tapi ternyata persekat pun belum, masih bad itulah. Kadang ada orang sih ngomong tutulan persekat lagi banter-banter kondisi. Ketika kita sudah menggeluti YouTube, ternyata persekat itu hanya lokal gitu loh Mas, konsumsi lokal. Karena Liga 2 baru sih ya, mungkin kalau udah lama mungkin nasional. Anu sih ngomong persekat itu kan, tambah lagi ngomong persekat itu menghasilkan pira Mas gitu loh. Nah ini nutuna, viewer sekian itu menghasilkan sekian dolar. Wong kan berpikiran mau tutulan persekat kan dhuwur hasilnya, tapi ternyata perhitungannya tidak segitu. Sementara dari konten-konten yang ada, Mas Priyo sementara ini ya, apa yang saat ini menjadi trending atau pasar itu kemudian tertarik? Ya sementara sih masih persekat lah. Ya. Tapi nek aku gini, sekelas lokal ya, kontennya nyong lah ya, kontennya nyong ya persekat lah. Itu kadang begini Mas, ketika jadi pertanyaan itu akan berbeda ketika
pertanyaan sama akan bisa dijawab berbeda dengan beberapa kreator. Iya, iya. Karena contoh kalau di aku lebih ke vlog. Jadi yang lagi rame ya vlog. Nah, ketika di Mas Priyo, ketika dia concern ada di ngamen, ada di mancing, di mancing sama ngamennya banter, Mas. Karena konsisten di mancing, makanya YouTube itu menempatkan channelnya Mas Priyo di mancing. Jadi mungkin brandingnya Mas Priyo Iya. itu sudah tinggi, jadi pengen penonton itu pengen melihat apa sih kelanjutannya, apa cerita-cerita selanjutnya yang ingin dibangun oleh Mas Priyo, sehingga Jadi memang konsep awal kayak aku dulu kan pertama memang acak-acakan memang. Ya syukur tuh ya nggak sih nganyar-anyar aja acak-acakan. Dari awal Ya. Tapi lama kelamaan justru akhirnya dari acak itu terbentuk. Orang kie ya kie, orang kie ya kie. Sudah tidak jauh dari itu. Akhirnya malah jadi bulat. viewer ingin melihat sih ya, ingin melihat apa sih selanjutnya yang ingin diceritakan oleh konten-konten itu, ingin melihat yang baru, ingin melihat sesuatu yang unik lagi kan, setelah melihat dokumentasi yang saat ini dilihat, kemudian wah tertarik nih, mungkin dia akan membuat lagi yang baru-baru lagi. Ini ketertarikan ini, makanya kalau saya lihat branding diri dari seorang YouTuber itu penting untuk membangun ketertarikan pada penontonnya, saya kira. Iya, benar, Mas. Ya kan. Karena subscriber itu kadang melihat di channel disebut kok unik ini ya, salah satu dia pertama, terus berikutnya dia akan penasaran, ini bagus, boleh kok subscribe. Nah, dia akan penasaran di channel, di konten berikutnya gitu. Tapi nanti ketemu lagi gini, contoh di Mas Priyo itu mancing, ketemu komunitas satu hobi, Mas. Wah, mancingnya kemarin keren kok Mas Priyo, coba barangkali ada trik-triknya apa, atau dia review joran atau apa, ini tambah pengen nonton. Tapi aku sepakat sih hari ini Kabupaten Tegal memang tersekat. Kemudian juga momentum juga penting ya. Ya. Misalkan saya pernah itu ngupload momentum runtuhnya tembok yang di Talang itu. Itu cepat itu, sampai 23.000 dalam waktu singkat itu bisa kekejar. Kemudian momen penang OTT-nya salah satu kepala daerah di tangga kita itu juga cukup membuat viewer juga tertarik itu. Ya, momentum itu penting juga. Kayak temen YouTuber kita tingkat nasional yang lagi melejit itu juga sebenarnya materinya apa sih? Materinya kan juga begitu-begitu aja. Tapi ketika branding dirinya udah cukup menguat pada dirinya, apapun konten yang diunggah jadi ladang buat dia, ladang gitu. Dan apa yang ditulis channel besar, apapun yang ditulis channel besar, itu akan menjadi apa, Mas? Membentuk menjadi tag ya. Kalau channel kecil kan namanya gini, Mas, ngopi depan rumah. Lah itu kalau channel kecil, kata-kata ngopi depan rumah itu banget di bawah. Ya. Tapi kalau brandnya YouTuber nasional ya mesti langsung naik ke atas, walaupun kata-katanya sepele. Nggak tahu uniknya di situ. Nggak judul awal kan ya mesti dia posisinya tinggi. Kalau udah itu kesalahan awal, mungkin banyak kesalahan awal YouTuber pemula di situ lah. Saya awal-awal wis gawe judul skarpe dhewe. Markimen. Mari kita ngamen. Apaan nang SEO? Iya. Susah juga ya cari. Pantesan view-nya kok lambat.
Oh iya. Harus mancing, kemudian harus Aku enggak, judul. bukan masalah harus mancing atau apa. Lah aku siapa? Oh iya. Aku ya sing kenal gitu. Lah luar ini apa sing kenal aku? Makanya judul penting. Isi harus mendukung lah. Karena ketika mungkin nggak ada yang dicari mungkin di YouTube, materi yang beda kayaknya pasti ada dan sama lah. Sudah dikenal bikin judul AIWO jadi tagline ya. Iya. Asia apa sebagainya. Tapi kalau kita belum dikenal akhirnya kita bikin judul yang susah, mesin pencarian juga susah kan. Nggak akan gitu, nggak akan bisa dicari. Ya, yang penting saya kira kita bikin intent ya kan, bikin konten dengan intent, mengupload materi-materi kita secara rutin ya kan. Saya kira itu pentingnya untuk pemula rajin lah, rajin upload. Minimal berapa hari sekali? Pemula kalau sanggup udah 2 hari lah. 2 hari sekali ya, minimal satu ya, satu kan Seminggu 2 kali lah. seminggu 2 kali. Kalau mampu maning, sebab sekelas YouTuber teman mancing saya sing ngarane Gondrong Labanan, channelnya wis luar biasa Mas. Saya anggap wis inspirasi lah dia dengan perangkat sederhana, editing sederhana, tapi luar biasa dia rajin, yang 1 hari saja bisa sampai 3-4 kali upload. Bagi pemula memang kadang ingin mengupload tapi bingung, atau misalkan aku harus mulai dari mana gitu. Biasanya begitu. Tapi dengan pengalaman dari teman-teman kita yang sudah memulai, kemudian ini teman Mas Irfan ini yang di Balapulang ini suatu cerita yang menarik. Mas Irfan ceritakan ini di channel kita itu. Ini yang kemudian juga mendorong kita ya. Mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Atau teman-teman yang lain nggak bisa? Berawal sih gini ya Mas, berawal itu dari teman ngomong, Mas videonya ditonton berapa kali dalam HP gitu. Jadi tonton lah, terus ngapain nggak dipublis karena memorinya kan penuh. Aku mulai di situ, oh iya ya. Nah kebetulan temen juga YouTube. Tapi dia menggunakan ini ya, pakai HP biasa gitu ya. HP Mas, perangkatnya handphone. Perangkat ya? Handphone. Perangkatnya handphone. Karena hari ini smartphone itu kan mesti di tangan, jadi dan tidak pakai gimbal. Enggak pakai gimbal. Enggak pakai gimbal. Terus kesini ketemu Mas Priyo, ternyata juga mainan YouTube. Apa ya, materinya bingung, udah seadanya wis ya upload. Contoh juga pernah sama Mas Juprik, Mas Himawan ke Balapulang ngambil gambar. Sebenarnya kalau memang ditekuni ya hasilnya bagus. Tapi kalau memang lagi pemula ya mending konsen dari awal, milih tema. Saya mau ngevlog ya ngevlog terus apapun itu. Nah ya terus yang penting berikutnya adalah mempelajari aturan YouTube. Itu aja sih. Kadang pada lupa. Karena kalau nggak tahu aturan itu libas Mas. Ya kebiasaane wong kene kan kayak gue maca buku petunjuk hari wis kepadok. Iya. Barang anyar dibuka, dienggo, manual buka ditinggal, giliran rusak nembe dibuka, kan aneh. Karena istimewanya YouTube tidak akan pernah menunjukkan kesalahan kita. Kesalahan channelmu di mana, YouTube tidak akan pernah menunjukkan. Saya kira itu ya, teman-teman pemula ya, yang ingin belajar untuk menjadi YouTuber. Apa yang kita diskusikan tadi barangkali menjadi pedoman yang sederhana yang bisa kalian pedomani.
Yang terakhir tadi terkait dengan hal-hal teknis yang perlu dilakukan, ya, kadang ini tidak diperhatikan. Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk menjadi YouTuber, misalkan copyright, ya ini penting biar nggak disuspend nanti ke depan kalau sudah monetize. Karena nyesek gitu ya, nanti kalau sudah monetize sudah lagi kencang-kencangnya, tapi dia lupa Jadi bahwa gini, Mas, untuk masalah copyright itu menurut saya unik.